Hai Mam, Baby Lovelyn susah banget makannya nih Mam. Ada nggak sih yang samaan kayak Baby Lovelyn? Cerita-cerita ya di kolom komentar. Atau mungkin Mam ada tips gimana sih biar anaknya bisa suka makan? Boleh banget bantu jawab di kolom komentar ya Mam. Buat kita sama-sama belajar. Yuk dukung kami supaya bisa terus memberikan tips bayi terbaru dengan cara subscribe channel Baby Talk Club dan aktifkan notifikasinya, like, comment, dan share video ini, dan temukan perlengkapan bayi terbaik di website kami babytalkclub.com atau search Baby Talk Club di sosial media dan semua marketplace di Indonesia. Bisa cek linknya di kolom deskripsi ya Mam. Suka stres dan pusing sendiri gak sih Mam kalau anaknya lagi gak suka makan? Makan cuman mau beberapa suap, udah mangapnya susah, giliran buburnya udah masuk mulut, dilepeh. Kadang buburnya suka disembur-sembur. Pantesan namanya bubur ya, cocok buat disembur-sembur. Kadang buburnya udah masuk mulut, tapi cuman diemut aja. Terus suka pilih-pilih makanan, cuman mau makan snack, gak mau makan bubur. Terus kayaknya gak punya rasa lapar deh. Maunya cuman minum air putih, gak mau makan. Nah, entah dari mana awalnya sih, tapi banyak loh orang tua yang menyebut masalah makan tadi sebagai GTM atau gerakan tutup mulut. Tapi meskipun masalah makan itu umum sekali terjadi, itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan anak loh Mam. Mulai dari stunting atau gangguan pertumbuhan, rentan infeksi atau anak bakal sakit-sakitan. Masalah makan atau GTM juga berpotensi menyebabkan gangguan kognitif dan perilaku. Duh, malah makin stres ya Mam kalau inget dampak yang disebabkan oleh masalah makan tadi. Terus gimana dong solusinya? Aku nemuin artikel bagus nih Mam yang ditulis oleh Dr. Metaha Nindita tentang aturan makan. Penelitian menunjukkan bahwa penyebab masalah makan yang sering terjadi pada batita atau toddler adalah karena inappropriate feeding practice atau perilaku makan yang salah. Perilaku makan yang salah artinya tidak mengikuti aturan makan atau pemberian makanan yang tidak sesuai usia. Praktik pemberian makan yang salah ini sering kali sudah terjadi sejak awal pemberian MPASI. Terus aturan makan yang benar itu seperti apa? Masa bayi pakai aturan-aturan segala sih? Nah, ini adalah aturan makan untuk batita yang diambil dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jadwal makan, lingkungan, dan prosedur pemberian makan. Kita bahas satu persatu ya Mam. Yang pertama adalah jadwal. Yuk kita amati jam berapa biasanya bayi tidur dan jam berapa biasanya dia bangun. Kemudian kita buat jadwal makan yang telah disesuaikan dengan kebiasaan bayi. Contohnya seperti ini Mam. Untuk jadwal makan ini ada jadwal makanan utama dan makanan selingan atau snack yang teratur, yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan kecil diantaranya. Susu dapat diberikan 2-3 kali sehari. Waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Hanya boleh mengkonsumsi air putih di antara waktu makan. Ini adalah contoh saja ya Mam, bisa disesuaikan dengan kebiasaan bayi masing-masing. Membuat jadwal MPASI adalah aturan dasar makan yang sangat penting. Kenapa sih sangat penting Mam? Karena makan itu adalah proses belajar untuk anak, termasuk belajar konsep lapar dan kenyang. Rasa lapar yang timbul berhubungan dengan masa pengosongan lambung. Normalnya, pada seorang anak, setengah isi lambung dikosongkan dalam waktu 100 menit untuk makanan padat. Waktu pengosongan lambung ini semakin cepat seiring bertambahnya usia anak. Nah, dengan mengatur jadwal makan yang dikaitkan waktu pengosongan lambung, kita bisa mengajarkan anak konsep lapar dan kenyang. Mam juga bisa menerapkan aturan makan dengan metode 2-32. Cara untuk mengatasi si kecil yang GTM adalah dengan metode 2-32. Metode 2-32 adalah cara penjadwalan makan yang bertujuan untuk mengenalkan konsep lapar dan kenyang. Caranya sebagai berikut. 2 jam sebelum jam makan,
tidak boleh mengkonsumsi ASI, susu formula, dan snack. Dalam waktu ini, Mam hanya boleh memberikan air putih dalam jumlah sedikit. 30 menit waktu makan maksimal. Saat memberikan si kecil makanan, usahakan agar si kecil menghabiskan makanannya dalam 30 menit saja. Jika sebelum 30 menit anak sudah tidak tertarik terhadap makanan, segera hentikan proses makan. Begitu juga bila makanannya tidak kunjung habis dalam 30 menit, juga segera hentikan proses makan. 2 jam setelah jam makan, tidak boleh mengkonsumsi ASI, susu, ataupun snack. Mam bisa memberikan air putih dalam jumlah yang sedikit dalam rentang waktu ini. Aturan makan berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah kondisi lingkungan. Lingkungan yang menyenangkan, tidak boleh ada paksaan untuk makan, tidak ada distraksi seperti mainan, televisi, perangkat permainan elektronik saat makan. Jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Buat anak yang GTM, pemberian makan bukan hanya soal ngasih makan, tapi juga proses pembelajaran dan kasih sayang. Lingkungan tentu harus dibuat menyenangkan agar anak tahu kalau makan itu menyenangkan. Jadi jangan setiap makan itu anak dipaksa, dimarahi, dicekokin, dan lain-lain. Tentu akhirnya akan tertanam di benaknya kalau makan itu menakutkan, membuat stres, terpaksa, dan lain hal yang buruk. Hal ini justru akan membuat anak trauma makan. Karena itu kalau anak masih terus saja susah makan, segera konsultasikan ke dokter. Aturan dasar pemberian makan yang terakhir adalah prosedur. Dorong anak untuk makan sendiri. Bila anak menunjukkan tanda tidak mau makan seperti mengatupkan mulut atau GTM, memalingkan kepala, menangis, tawarkan kembali makanan secara netral, yaitu tanpa membujuk atau memaksa. Bila setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, akhiri proses makan. Untuk pemberian makan berikutnya, tetap mengikuti jadwal makan yang telah kita buat. Kesimpulannya, aturan makan penting untuk diterapkan guna menghindari masalah makan pada anak di kemudian hari. Jika aturan makan sudah diikuti, namun anak masih sulit makan, segera konsultasikan ke dokter. Sebaliknya, jika aturan makan sudah diikuti, anak sudah mau makan tapi berat badannya masih stagnan, juga segera konsultasikan ke dokter. Demikian Mam pembahasan tentang aturan makan anti GTM. Semoga bisa membantu ya Mam. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di channel Baby Talk Club. Bye bye Mam.